Balik lagi di channel Abai 17. Di video kali ini kita akan ngomongin soal boykot produk pro-Zionis, pro-iblis, apapun itu. Gue akan ngomongin tentang definisi secara singkat dulu ya. Apa itu boykot? Boykot itu adalah sebuah penghentian pembelian atau konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Ya, kita udah tahu ya situasinya tentang pemboikotan di seluruh dunia ini, bukan cuma di Indonesia doang. Di sini gue akan ngomongin positif dan negatifnya dulu ya dari pemboikotan ini. Sisi positif dari boikot produk pro-Zionis bisa menekan Zionis dan sekutunya supaya menghentikan perang, supaya menghentikan pembunuhan. Ya, setiap produk-produk yang kita beli dari merek atau brand yang pro terhadap Zionis, itu sama aja kita sudah merelakan, bukan merelakan sebenarnya sih, memaksakan dengan terpaksa memang, uang kita itu untuk jadi peluru, uang kita itu untuk jadi bom, untuk jadi granat, segala macam untuk membunuh anak-anak dan perempuan. Lalu, sisi positif dari boykot ini bisa menghambat atau menghentikan laju dana yang digunakan untuk membunuh orang. Nah, dari pemboikotan ini, dari tidak mengkonsumsi produk pro-Zionis ini bisa menurunkan keuntungan mereka dan juga bisa menurunkan saham atau nilai saham dari produk-produk mereka. Lalu, sisi positif dari pemboikotan sebagai cara dan upaya untuk perang melawan Zionis dan bentuk kesolidaritasan Indonesia untuk Palestina. Yang seperti kita tahu bahwa perang itu banyak ya bentuknya. Bukan cuma memegang senjata, memegang HP pun kita bisa perang. Dan untuk Muslim, perang ini bisa diniatkan sebagai jihad juga. Karena jihad kan artinya bersungguh-sungguh. Dan jihad fisabilillah yang biasanya di medan perang itu juga bisa di medan HP. Juga bisa di medan market. Dan tentu saja untuk Muslim khususnya, itu bisa mendapatkan pahala kalau diniatkan dengan baik ya. Nah, sisi negatif dari pemboikotan ini antara lain adalah yang pertama, kita bisa kesulitan untuk mencari produk pengganti yang tidak pro-Zionis. Karena kita sadari atau tidak, kita sudah ketergantungan. Contohnya apa? Ya, Meta, WhatsApp, Facebook, dan yang lain sebagainya. Terus, sisi negatifnya adalah PHK massal. Anggaplah ada suatu perusahaan Amerika yang ada di Indonesia. Anggaplah perusahaan restoran ya, tempat makan. Nah, itu kan menyerap banyak tenaga kerja ya. Banyak menyerap tenaga kerja asal Indonesia. Nah, kalau produk-produk Amerika ini misalkan, yang produk pro-Zionis ini, dia itu bangkrut karena omsetnya atau profitnya terus menurun, itu kan mereka akan mengadakan PHK massal, bisa jadi kan? Nah, dari PHK massal ini juga akan bisa berimbas ke Indonesia. Nah, dari pemboikotan ini, itu bisa dilakukan oleh 3, kurang lebih ya. Yaitu yang pertama, pemerintah, yang kedua organisasi, yang ketiga adalah masyarakat. Tadinya, awalnya, gue kira pemboikotan ini hanya bisa dilakukan oleh 2, yaitu pemerintah dan masyarakat. Tapi ternyata organisasi itu bisa melakukan pemboikotan juga. Jadi organisasi ini nggak bisa dianggap pemerintah, tapi juga nggak bisa dianggap masyarakat biasa gitu. Ya, organisasi yang gue sebut itu ya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi gimana nih jika pemerintah memboikot produk pro-Zionis? Ini pemerintahnya ya yang bilang, presidennya yang bilang, kalau kita harus memboikot produk Zionis. Nah, apa nih konsekuensi yang bisa ditanggung oleh rakyat Indonesia? Yang pertama, kemungkinan besar akan ada masalah serius antara sekutu Zionis dengan kita, orang Indonesia.
terutama soal perdagangan, ekonomi. Yang kedua, kita bisa aja diperangi. Ya, diperangi secara langsung ataupun tidak langsung oleh para sekutu-sekutu Zionis itu. Baik secara halus maupun kasar. Baik berasal dari luar ataupun berasal dari dalam. Itu kita bisa diperangi. Nah, bagaimana jika organisasi yang memboikot atau menjadi pelopor pemboikotan di Indonesia? Kita langsung ke spesifik, misalkan MUI ya. MUI saat ini mengharamkan masyarakat Indonesia dalam membeli produk pro-Zionis. Ingat, dalam membeli, bukan dalam menggunakan. Karena pada dasarnya produk tersebut itu tidak haram. Tapi masalahnya sampai saat ini, sampai video ini dibuat, MUI tidak mengeluarkan daftar brand-brand mana aja yang harus kita boikot. Dan ini menimbulkan banyak kebingungan ya. Bahkan ada yang mencoba melisnya sendiri itu. Jadi gue tekankan MUI kalau mereka mau mempelopori dalam pemboikotan ini, ya mereka juga harus kasih list-listnya. Yang tentu saja list-listnya ini nggak dibuat secara sembarangan ya. Ada kajiannya. Jadi supaya masyarakat ini nggak bingung dan supaya masyarakat ini nggak kena hoax. Lalu, bagaimana jika masyarakat yang memboikot produk pro-Zionis yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia doang. Ini bisa untuk menghambat aliran dana yang digunakan Zionis untuk membunuh anak-anak. Tapi masyarakatnya juga harus mencari produk pengganti yang seperti gue bilang tadi, yang tidak pro-Zionis atau membuatnya sendiri. Jadi kalau kita cinta sama produk-produk Indonesia gitu ya, produk-produk lokal seperti Rai Won-Jin yang sudah mempelopori berdirinya revolusi lokal. Nah, ini saat yang tepat nih untuk kita untuk bisa berjuang, untuk bisa berdikari, untuk bisa membangun produk kita sendiri. Nah, untuk lo yang memilih untuk memboikot produk pro-Zionis, gue ada beberapa catatan. Kita harus tahu mana aja produk pro-Zionis itu. Dan kita tidak perlu membuang produk atau merek-merek pro-Zionis yang sudah kita beli. Tapi kita bisa tidak membeli itu lagi. Jadi misalkan ada produk yang sudah kita konsumsi, yang ternyata itu produk itu membantu Israel, membantu Zionis, itu ya kita konsumsi aja karena kan kita udah beli. Tapi kalau lu termasuk produk boikot, ya nggak usah beli itu lagi. Cari penggantinya. Dan kalau bisa penggantinya itu dari produk lokal, produk Indonesia. Ingat kata MUI, yang haram itu membelinya, bukan mengkonsumsinya. Dan masyarakat yang pro boikot harus mengkomunikasikan ini dengan baik dan benar. Jangan semerta-merta kalau misalkan kita melihat ada masyarakat Indonesia yang nggak mau boikot, terus kita langsung bilang, wah Anda membantu penjajah, wah Anda membantu Zionis. Nggak seperti itu. Nah untuk sekarang ini, masyarakat yang pro boikot produk pro Zionis, ya silakan lakukan itu secara massal. Namun jangan juga langsung bilang bahwa orang yang nggak memboikot itu adalah pro Zionis dan bilang seperti itu juga. Oke, itu aja dari gua di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bisa mencerahkan ya, bisa menambah wawasan kalian. Dan semoga video ini juga dilihat oleh banyak orang-orang yang berpengaruh. Thank you for watching. Gua Abai 17. Have a nice day.